Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Abdul Aziz akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum dalam bahasa Yunani merupakan suatu konsep yang digunakan dalam olahraga curere, yang berarti jarak yang harus ditempuh atau tempat berpacu. Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 23 Tahun 2003. Disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan tertentu. Kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Sedangkan tujuan dari pendidikan agama Islam sendiri adalah untuk merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik dengan sikap dan kepribadian bulat, menyerahkan diri kepadanya dalam segala aspek kehidupannya dalam rangka mencari keridhoannya. Kemudian jika dihubungkan dengan filsafat Islam, maka kurikulum tentu mesti menyatu dengan ajaran Islam itu sendiri. Tujuan yang akan dicapai kurikulum PAI ialah membentuk anak didik menjadi berakhlak mulia dalam hubungannya dengan hakikat penciptaan manusia. Sehubungan dengan kurikulum pendidikan Islam ini, dalam penafsiran luas, kurikulumnya berisi materi untuk pendidikan seumur hidup. Dan kemudian adalah fungsi dari kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengembangan. Kurikulum PAI berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua adalah fungsi penyaluran. Kurikulum PAI berfungsi untuk menyalurkan peserta didik yang mempunyai bakat-bakat khusus bidang keagamaan agar bakat-bakat tersebut berkembang secara wajar dan optimal. Bahkan diharapkan bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga menjadi hobi yang akan mendatangkan manfaat pada dirinya dan banyak orang. Dan yang ketiga adalah fungsi perbaikan, yaitu fungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan peserta didik terhadap keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama Islam, terutama dari segi keyakinan atau akidah dan ibadah. Kemudian adalah fungsi pencegahan. Kurikulum PAI berfungsi untuk menangkal hal-hal negatif, baik yang berasal dari lingkungan tempat tinggalnya maupun dari budaya luar yang dapat membahayakan dirinya sehingga menghambat perkembangannya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang fungsi yang kelima adalah fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum PAI berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan pelan-pelan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keenam adalah sumber nilai. Kurikulum merupakan sumber dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Itu tadi adalah penjelasan tentang kurikulum, dan sekarang kami akan menjelaskan makalah dari kelompok kami yang membahas tentang komponen-komponen dari kurikulum. Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran terdapat beberapa tingkatan. Akan saya sebutkan dari tingkatan yang paling umum dulu. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan institusional, dan ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional, dan yang terakhir adalah tujuan khusus. Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis
Dalam pelaksanaan kurikulum, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk rumusan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Sehingga secara hierarki, tujuan pembelajaran yang pertama adalah standar kompetensi dari suatu mata pelajaran. Dan yang kedua adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa dari mempelajari suatu mata pembelajaran. Dan yang terakhir adalah indikator pencapaian. Kemudian komponen dari kurikulum yang kedua adalah materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan dan ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi, keajekan. Prinsip konsistensi artinya adanya keajekan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian dalam materi pembelajaran ada juga pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan materi pembelajaran umum. Dalam prakteknya bertujuan agar pembelajaran yang akan dicapai peserta didik lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu ada beberapa prinsip-prinsip yang akan dicapai untuk tujuan pembelajaran umum, yaitu menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru. Yang kedua adalah membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja. Yang ketiga adalah mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pengembangan yang kelima adalah mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian pengembangan materi untuk pembelajaran khusus. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Contohnya seperti persiapan sebelum mengajar, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum, tingkat inteligensi siswa, dan materi pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian komponen kurikulum yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum bergambar dari cara yang ditempuh dalam pelaksanaan pengajaran. Cara dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Cara dalam melaksanakan pengajaran mencakup cara yang berlaku dalam menyajikan tiap bidang studi, termasuk cara atau metode mengajar dan alat pelajaran yang digunakan. Dalam hal ini, guru dapat menerapkan banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Kemudian komponen yang keempat adalah media pembelajaran. Media pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Guru harus dapat memilih media pendidikan yang tepat guna dan tepat sasaran karena pada penggunaannya media bertujuan untuk memberi kemudahan kepada peserta didik, memberi pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, dan menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam menggunakan teknologi. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan jadi beberapa klasifikasi, tergantung dari sudut mana melihatnya. Yang pertama, media pembelajaran dilihat dari sifatnya. Ada
media auditif, media visual, dan media audiovisual. Kemudian jika media pembelajaran dilihat dari kemampuan jangkauannya, yang pertama adalah media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti radio dan televisi. Dan yang kedua adalah media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti film, slide, video, dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran jika dilihat dari cara atau teknik penyusunannya. Yang pertama adalah media yang diproyeksikan, seperti film, slide, strip. Dan kemudian media yang tidak dapat diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kelima dari kurikulum adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun saling berkaitan akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Istilah evaluasi telah diartikan para ahli dengan cara berbeda meskipun maknanya relatif sama. Evaluasi atau penilaian adalah proses sistematis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi dalam menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pengajaran. Hasil penilaian ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan. Penilaian tentu saja didasarkan pada data hasil pengukuran. Samping itu, evaluasi juga memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. Yang kedua, fungsinya adalah untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Fungsi yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat adalah sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima adalah sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Fungsi yang terakhir adalah sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Demikian penjelasan komponen-komponen dari kurikulum. Saya Zain Abdul Aziz, kelas PAI 3H. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.